السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin, pelaksana jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan kita dari mati kecil kita. Kita tahu tidur adalah saudaranya kematian. Tidak jarang di antara kita ada yang tidur tidak bangun-bangun lagi. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala yang memelihara jasad dan ruh kita, Allah perkenankan kembali, berikan kenikmatan, disatukan kembali, dikawinkan kembali antara jasad dan ruh kita. Dan alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk rasa syukur kita saat ini telah kita laksanakan penghambaan diri di hadapan Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah. Semoga insyaallah Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman ini, tetapkan nikmat ini sampai kita bertemu dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu surah di dalam Al-Quran yang sangat pendek yang diberikan nama Al-Ikhlas. Bukan karena lantaran setiap kali dibaca itu surah kita ikhlas mendengarkan. Karena biasanya kalau imam membaca surah Al-Ikhlas, sepertinya ikhlas semua kita dengar karena pendek. Tapi bukan berarti itu makna daripada nama Al-Ikhlas. Ada yang menarik di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan Anas bin Malik. Beliau berkata bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas satu kali, maka sesungguhnya ibaratnya dia telah membaca sepertiga daripada Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Ikhlas dua kali, maka sepertinya dia telah membaca 2/3 daripada Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka sepertinya bagaikan dia telah menghatamkan Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 11 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan istana di dalam surga yang terbuat dari yakut merah. Luar biasa Al-Ikhlas, pendek tapi luar biasa pahala yang akan kita terima. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah, ada cerita di balik turunnya surah Al-Ikhlas yang biasa kita kenal dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terkait daripada turunnya surah Al-Ikhlas ini,
Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa seluruh pemuka-pemuka kafir Quraisy bertemu dalam satu tempat yang bernama Darun Nadwah, tempat berkumpulnya seluruh petinggi-petinggi kaum Quraisy yang pada waktu itu bermusyawarah mencari cara bagaimana ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dihabiskan. Maka muncullah satu ide, sayembara, hadiah. Barang siapa yang bisa memenggal kepalanya Muhammad, maka baginya akan diberikan hadiah 1000 unta merah yang matanya itu bola matanya hitam. Maksudnya di sini unta yang paling terbaik yang dimiliki kafir Quraisy, 1000 unta. Maka pada waktu itu ada pemuda yang bernama Suraqah berdiri menyanggupi, saya siap untuk memenggal dan saya siap untuk membawa Muhammad di hadapan kalian. Maka pada waktu itu diterima pengakuannya Suraqah, lantas dihadirkan hadiah tersebut. Tapi belum diserahkan. Maka berangkatlah Suraqah. Dan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Madinah, berhijrah. Di dalam perjalanannya ternyata Suraqah mampu menemui Rasulullah. Saat di belakang Rasulullah, Suraqah ini menghunus pedangnya, mencabut pedangnya dari sarungnya. Turun daripada kudanya, maka Allah Subhanahu wa taala melindungi kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan bumi ini tunduk daripada perintah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat Suraqah ingin memenggal kepala Rasulullah dari belakang, bumi, pasir, gurun pasir pada waktu itu bergetar sampai-sampai mengakibatkan Suraqah kakinya terpendang sampai lutut, tenggelam itu Pak. Tidak bisa bergerak Suraqah pada waktu itu, jatuh terhunus pedangnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengambil pedang tersebut, melihat kondisi terbalik, Suraqah yang menjadi terancam nyawanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Suraqah meminta bantuan, mohon ampunan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ampuni saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya bumi ini bergetar lantas menyebabkan diselamatkan Suraqah. Maka bumi bergetar, Suraqah kembali ke dasar, tidak tenggelam lagi. Maka diserahkan pedang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanannya. Di dalam perjalanan Rasulullah, Suraqah kembali untuk memenggal kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum ada ampunannya, belum tobat-tobat. Akhirnya saat ingin memenggal kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kembali bumi ini bergetar menenggelamkan Suraqah, bukan sampai lutut saja, tetapi sampai di lehernya. Maka jatuh kembali itu pedangnya, Rasulullah yang memegang kembali itu pedangnya. Lantas Suraqah kembali mohon ampun dan meminta sehingga bisa diselamatkan. Maka Rasulullah yang kedua kalinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan Suraqah. Maka dengan izin Allah, Suraqah bisa diselamatkan oleh bumi. Maka pada waktu itu Suraqah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, terbuat dari apakah Tuhanmu itu sampai-sampai dia mempunyai kekuatan yang sedahsyat ini? Apakah Tuhanmu itu terbuat dari tembaga dan lain sebagainya?" Maka pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepala, tak mampu menjawab. Maka seketika itu pula turunlah malaikat Jibril membawa surah Al-Ikhlas. Dibisikkan, "Wahai Muhammad, Allah memberikan salam kepadamu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Inilah sebab turunnya surah Al-Ikhlas.
Maka oleh sebagian daripada ulama kita menjadikan sebuah bacaan, menjadikan sebuah wirid ini surah Al-Ikhlas. Barang siapa yang senantiasa membaca surah Al-Ikhlas pagi dan petang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari permusuhan-permusuhan tetangga dan lain sebagainya. Ada juga cerita menarik tentang surah Al-Ikhlas, bahwa satu ketika ada sahabat yang senantiasa membaca Al-Ikhlas di dalam solatnya. Saat dia menjadi imam, setiap itu pula dia membaca surah Al-Ikhlas. Sampai-sampai para sahabat agak-agak risih. Kenapa setiap memimpin solat Al-Ikhlas, memimpin solat Al-Ikhlas? Sahabat itu mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada sahabat kami, setiap dia menjadi imam, tidak ada surah yang lain dibaca selain daripada Al-Ikhlas." Dipanggil ini sahabat oleh Rasulullah, ditanya, "Kenapa engkau senantiasa membaca surah Al-Ikhlas?" Kata pemuda itu, "Ya Rasulullah, saya sangat cinta kepada Al-Ikhlas, karena Al-Ikhlas itu adalah surah ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala." Maka mendengarkan pengakuan sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum lantas berkata, "Sesungguhnya engkau akan bersama di dalam surga dengan apa yang engkau cintai." Begitu pula ada kisah yang pada akhirnya ini menjadi sebuah wirid amalan bagi mereka yang terlilit hutang atau bagi mereka yang ingin dilapangkan rezekinya. Satu ketika ada seseorang datang ke Rasulullah yang perekonomiannya itu sangat sulit. Bertanya, "Ya Rasulullah, berikan saya amalan atau bacaan yang bisa saya amalkan sehingga kondisi perekonomian saya ini sedikit membaik." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Pulanglah ke rumahmu, saat setiap engkau mau masuk ke dalam rumahmu, berikanlah salam kalau ada orang di dalamnya. Kalau tidak ada orang di dalamnya, maka berikanlah salam kepada orang-orang yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin." Lantas setelah masuk di dalam rumah, sebelum engkau melangkahkan kakimu, bacalah qul huwallahu ahad. Maka mulai pada waktu itu, orang itu pulang ke rumahnya tidak pernah ketinggalan mengamalkan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya dengan asbab itu amalan tersebut orang itu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kisah yang terakhir yang menjadi wirid amalan bisa melunaskan hutang. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk di depan rumahnya. Lantas ada sahabat yang meninggal ingin disolati. Maka pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah sahabat ini mempunyai hutang?" Sahabat yang lainnya berkata, "Ada ya Rasulullah, dia mempunyai hutang 400 dirham." Maka apa kata Rasulullah? "Kalau begitu salatkan sahabatmu. Saya tidak mau menyalati sahabatku yang mempunyai utang." Maka saat Nabi bergeser dari tempatnya, turunlah malaikat Jibril membisikkan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melunaskan hutang-hutangnya sahabatmu itu tadi." Mendengarkan perkara itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Jibril, apa yang diamalkan pemuda ini? Apa yang diamalkan sahabat ini sehingga engkau Jibril berubah menjadi manusia dan engkau pergi melunaskan hutangnya ini?" Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, asbab wasilah setiap dia di dalam kehidupannya tidak kurang daripada 100 kali sehari semalam dia membaca surah Al-Ikhlas." Maka semoga insyaallah surah Al-Ikhlas ini walaupun pendek tetapi insyaallah sangat luar biasa dalam maknanya dan sangat luar biasa fadilahnya. Semoga kita mampu mengamalkan minimal menjadi bacaan-bacaan kita di setiap harinya, yang insyaallah akan menjadi saksi kita, tameng kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat melaksanakan ibadah puasa.
Semoga insyaallah Allah kuatkan jasmani dan rohani kita sehingga kita mampu mendulang berkah demi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.